Kerjaannya itu scam. Kita nipunya itu lewat seperti dating apps. Kalian sebagai laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kerjain model juga. Buat nipu Ada. tuh ruangannya macam-macam tuh. Ada, semuanya ada effortnya Ada semua. semuanya ada. Lengkap. Mereka ini kan mafia. Iya. Di sana juga penjaganya bersenjata. Kita ditaruh di dalam penjara. Saya minta resign nggak dikasih dan saya diancam oleh dia dan akan dibunuh. Perusahaan kalian kerja baru digerebek polisi, ada 1.000 yang diselamatkan, termasuk ada 143 orang Indonesia. Itu bukan semua korban kan? Bukan. Berarti ada juga Ada pelaku-pelaku. orang-orang lama. Leadernya orang mana? Rata-rata sih orang Indonesia. Gimana akhirnya lari kabur keluar tuh? Wah, kayak di film-film sih. Dengan berbagai macam upaya kita berhentiin mobil kayak help. Sempat kayak ditarik balik, ditodongin pistol ke perut dikit kan. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Di sebelah saya adalah korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang atau juga human trafficking, yang lagi kita bahas selama sebulan terakhir, di mana saya ingin sekali pemerintah kita sangat serius untuk memberantas human trafficking dan juga tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri. Karena yang jadi korban sudah banyak sekali. Bahkan kalau tenaga kerja Indonesia yang ilegal di luar negeri itu sudah diperkirakan 3,6 juta. Tapi sekarang bukan hanya ke Malaysia dan sekitarnya, tapi ternyata perdagangan orang sekarang sedang merambah ke kota negara-negara yang dulu tidak masuk dalam daftar. Kamboja, Myanmar, Vietnam, Filipina, ya kan, dan juga sampai di Dubai. Nah, ini adalah seseorang yang menjadi korban. Mereka pergi ke luar negeri, dibilangnya bekerja sebagai telemarketing. Yes. Oke, ternyata mereka di situ bisa dibilang disekap ya, karena mereka tidak bisa keluar ya. Ya. Dan kerja sehari 18 jam dengan hukuman-hukuman, tangan saja harus benar-benar lewat CCTV memantau di mana-mana. Ke kamar mandi dibatasin, dan mereka ini juga ternyata bekerja sebagai penipu atau scammer ternyata di sana. Mereka nggak tahu, mereka harus menipu di sana. Nah, Mas ini untung belum sebulan sudah berhasil melarikan diri. Mas 3 bulan, tapi sama sekali belum terima gaji. Karena kabur. Oke, ini ceritanya juga luar biasa karena ini menegangkan sekali. Dan kita juga terhubung dengan seseorang yang ada di Surabaya. Halo Mas. Oke, dengan di Surabaya ada siapa Mas? Saya Samuel. Samuel, oke. Jadi mereka akan bercerita sekaligus juga ini adalah edukasi dan pelajaran buat kalian semua. Jangan sampai kalian tertipu dan terjebak lowongan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji gede, ya. Ternyata kalian sebenarnya dijual dan diperlakukan secara tidak manusiawi di sana. Oke, mulai dari siapa yang mau cerita nih? Yang paling lama di sana Mas Samuel ya? Ya benar. Oke. Gimana Mas dulu awalnya? Kalau Mas sudah berapa lama dulu di Filipina? Saya di sana 6 bulan. 6 bulan? Ya benar. Oke, tahunya bekerja sebagai apa dulu ditawarin? Jadi asisten marketing. Jadi saya jelaskan Pak ya. Ya. Jadi pertama kali saya ditawarin di sana ada 2 job. Yang pertama itu asisten marketing, yang satu lagi sales marketing. Saya itu ngelamarnya jadi asisten marketing, itu pas penjelasan dia bilang kerjaan kita itu buat cari nomor orang di US. Yes. Cari nomor telepon aja. Jadi kita cuma cari nomor telepon terus kita forward ke marketing. Ternyata sampai sana itu kita dibohongin. Kita semua disuruh jadi marketing. Marketing di sini tanda kutipnya kita harus cari korban. Korban untuk Ya. Untuk kita tahu mereka paksa kita untuk kita nawarin investasi ke mereka. Oke, investasi bohongan. Investasinya itu pakai cryptocurrencies, tapi itu semua bodong. Penipuan ya. Ya, benar. Tapi kalau bedanya, kalau mas-mas ini untuk menipu orang di US, di Amerika berarti ya? Ya, betul. Pasarnya Amerika dan Europe. Dan kualifikasinya berarti harus bisa bahasa Inggris ya?
Ya, jadi kualifikasinya itu sebenarnya nggak mesti bisa bahasa Inggris. Soalnya kan kita tahu sekarang udah bisa pakai Google Translate dan lain-lain. Kerjaan ini dari mana? Dari temen, Awalnya tahu pekerjaannya waktu itu dari mana? ada temen nawarin kerjaan di Filipina. Waktu itu saya juga lagi Ya. butuh uang. Dan dia bilang kerjaannya nggak ada masalah dan lain-lain, semuanya legit. Nah, akhirnya saya berangkat. Sampai sana baru saya Suara tahu. hilang. Mereka kasih kita trainingnya pun masih agak terlihat legit. Kerjaannya itu scam. Yap, Nah, teman ya yang tahu dari nawarin teman di itu sana. juga Nah, kok jadi gini, Kak, apa? saya Oke. jelaskan. Jadi kalau misalnya kalau kita orang Indonesia, terus kalau kita bawa orang Indonesia lagi ke sana, nanti kita dibayar. Oke, jadi mereka tuh memakai kayak model multi level marketing gitu ya. Ya, referral Pak lebih Jadi tepatnya. kalau orang yang sudah kerja di sana bisa narik orang dari Indonesia untuk datang ke sana, dibayar Ya, berapa? dibayar sekitar berapa ya? 22 juta. 22 juta untuk kerja di sana. Tentu satu orang. Ya dibohongin berarti Mas kan? Ya, ya, tapi dalam waktu 3 bulan mereka harus kerja dan punya hasil. Kalau misalnya ternyata tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan dibuang terus yang uang referralnya tidak diberikan juga. Oke. Artinya teman Mas yang di sana bisa dibilang Bisa disebut. pelaku dong. Soalnya mereka Bukan bisa ya dibilang korban karena mereka juga ya. sekarang kan semenjak akhir-akhir ini mereka buat divisi namanya divisi Human Resource. Itu anak-anak yang nggak menghasilkan dibuang ke sana buat rekrut orang Indonesia, orang Nepal sama orang Indonesia, Nepal sama Myanmar. Oke, jadi untuk mencari orang di Indonesia dan mereka bisa dibilang bagian dari penjahatnya, mafianya ya. Bisa dibilang begitu, tapi juga ada mereka dipaksa juga sama atasannya. Oke, kalau Mas dari mana taunya? Aku tuh dari Facebook pertama, media sosial. Oke, gimana? Orang menghubungi Mas apa Mas yang Waktu itu kan ada dia kasih nomornya itu di keterangannya itu kan. Iya. Aku kontak, kebetulan kan memang mau coba lah kerja di luar negeri apa kan. tulisannya? Lowongan gitu? Dicari lowongan marketing, telemarketing dengan gaji sekian. Berapa dibilangnya? 17 sampai 18 juta. Oke. Belum termasuk komisi, terus juga untuk misalkan dari Indonesia transportasi itu ditanggung semuanya, Iya. untuk paspor, tiket semua tanggung. Ya udah aku bilang kesempatan nih. Aku kontak kan sama mereka via Telegram waktu itu. Iya. Dan memang prosesnya cepat. Jadi aku urus paspor, selang 3 hari langsung berangkat gitu. Yang bayar pesawatnya? Mereka semua. Mereka semua? Mereka kasih kita tuh tiket berangkat. Ya. Karena kan pasti kalau sama tiket pulang sama tiket hotel. Iya. Ibaratnya pasti imigrasi itu ngecek kita berapa lama di sana, terus tinggal di mana. Jadi mereka udah siapin semuanya, tinggal kasih ke kita. Palsu tuh. Kalau menurutku sih itu kelihatan real sekali sih. Oh, jadi udah disiapin sampai tiket pulang dan nginep di mana? Sampai udah disiapin semua. Jadi aku cuma tinggal siapin barang-barang, koper semua, berangkat udah gitu aja. Oke, di briefing nggak nanti kalau di imigrasi nanya mau ngomong? Di briefing. Gimana bilangnya? Bilang aja kalau imigrasi tanya mau liburan berapa lama, 2 minggu katanya. Oh ya udah. Pas imigrasi Indonesia kan memang agak susah ya untuk lolos ya kalau menurutku keluar negeri. Iya. Ditanya ngapain ke Filipina, ya aku bilang liburan. Berapa lama? 2 minggu. Boleh lihat tiket pulangnya, boleh lihat tiket hotelnya. Aku kasih lihat semuanya. Ada yang mereka kasih itu semua, satu file itu. Aku kasih, lolos ya udah. Oke, artinya masukan buat imigrasi di Indonesia, kalau besok ada orang keluar ke Filipina, Myanmar, Thailand, ya, Kamboja, itu bisa jadi masukan buat ini filter bahwa emang sekarang TPPO tuh perdagangan orang ke negara-negara itu tujuannya kan? Iya pasti. Oke, dari Facebook jadi ya? Aku dari Facebook. Itu yang lo ngubungin nomor telepon orang Indonesia apa luar? Itu kebetulan nomor sana, nomor luar. Nomor luar? Sama, ya itu juga dia bilang ada Telegram, ya udah aku add Telegramnya. Gitu. Dan lo berhubungan dengan orang Indonesia apa orang bule waktu itu? Waktu itu sih orang sana sih, orang bule gitu sih, ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Ya nggak bisa ngomong Indo dia. Oke. Nah, kalau lo dari mana taunya? Kalau aku sama juga dari Facebook, cuman 2 kali. Iya. Kan yang pertama tuh masih takut lah, kita juga takutnya tuh kayak dijual organnya gitu kan. Iya. Jadi kita cancel. Yang kedua kali namanya sama, cuman beda orang. Namanya Not juga yang rekrut di Iya. Facebook. Nah, dia beraniin video call tempat kerjanya tuh. Orang mana yang pas video call? Kayak orang Asia gitu sih. dia. Bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris kita. Udah berjalan-jalan kita diinterview. Iya. Diinterview pakai Google Zoom. Cuman yang
harus bahasa Inggris interviewnya. Sama sempet di tes ketik, tapi karena kita nggak punya laptop kan, jadi nanti di sana aja katanya gitu. Hampir sama sih berangkatnya, dikasih tiket hotel. Pokoknya kita tinggal berangkat aja lah. Lo berangkat sendiri-sendiri nih? Nggak sama-sama? Nggak sama-sama. Ketemunya pas kabur, pas kenalnya. Kenalnya pas kabur? Kenalnya pas Jadi waktu kabur. kerja di sana lo nggak ketemu tuh? Nggak ketemu. Karena gini, soalnya Bang. banyak grup-grupnya. Kita tuh di sana itu nggak boleh komunikasi satu sama lain. Kita ketahuan komunikasi itu kena denda poin. Langsung Misalkan gajian. dia di ujung, aku di sini. Kita makan yuk, makan siang bareng yuk. Ketahuan sama leader, kita kena poin deduksi. Leadernya orang mana? Rata-rata sih orang Indonesia. Orang Indonesia? Rata-rata ya. Leader itu berarti pelaku kejahatan juga berarti kan? Bisa Iya, dibilang atasan gitu. kita. Ya karena dia orang yang sadar bekerja di situ sebagai apa, dia yang briefing kalian juga kan? Iya. Iya. Oke. Dia yang ngajarin kita kerjain tuh seperti ini. Pokoknya yang udah. nentuin deduct point tuh leader, yang Iya. ngegaji kita tuh leader. Iya. Nah ini juga masukan juga buat pemerintah nih. Kan sekarang banyak sekali WNI yang di luar minta tolong untuk diselamatkan. Seperti di Myanmar, ada lagi di Filipina kemarin hubungin gua. Gua udah ngasih data-data itu ke Kementerian Luar Negeri. Ke Bu Menteri gua juga sudah ngasih informasi juga. Nah, tapi jangan lupa bahwa tidak semua mereka itu korban. Betul. Ada juga mereka pelaku yang nanti pura-pura jadi korban takutnya. Betul. Jadi jangan sampai pemerintah kita terkecoh oleh mereka. Nah, terus kalau Mas Samuel yang di Surabaya ya, Mas berapa bulan di sana? 6 bulan tadi ya? 6 bulan, Pak. Kalau Mas Samuel udah sempat terima gaji dan bonus? Saya udah terima banyak, Pak. Oke, udah terima Tapi- ya. Tapi habis semua, mereka paksa untuk habiskan. Oh, habiskan caranya gimana? Mereka paksa kita untuk belanja barang-barang branded. Iya. Jadi, kalau kita punya penghasilan di sana, nanti mereka bawa kita ke mall. Dan di mall itu kita harus habiskan uang kita. Kenapa gitu? Pakai ancaman, pakai rasa takut gitu, Pak. Dibawa ke mall tapi Ditakut-takutin. dibawa ke mall tapi ditemenin mereka. Dan itu cuma sebulan sekali. Dan itu cuma untuk yang punya penghasilan. Oh, untuk yang punya penghasilan dan prestasi berarti ya? Yes, betul. Yang nge-guide Iya. bisa nipu orang banyak gitu ya? Iya. Iya. Nah, kalau orang yang Iya. misalnya nggak ada hasilnya, Nggak ada hasilnya, tetap di sana kerja. tetap di sana kerja. Iya, benar. Oke, mulai bulan keberapa Mas Samuel ngerasa bahwa ini nggak benar nih, kayak perbudakan lah ibaratnya. Itu mulai bulan Desember. Bulan Desember ke atas itu udah mulai aneh. Pertama, jam kerjanya bisa sampai 16 sampai 18 jam. Terus kita nggak dikasih makan malam walaupun kita kerja sampai jam 3 pagi. Iya. Terus tiba-tiba gaji overtime, gaji kan dulu kita walaupun kita dikurangin, kita masih dapat gaji lembur. Iya. Tiba-tiba gaji lembur ditiadakan. Iya. Mulai saat itu saya udah nggak benar nih. Terus juga kayak yang ada prestasi, mereka kasih pinjam uang supaya ngutang. Kita tuh dipaksa ngutang sama mereka supaya kita kerja terus sama mereka. Oh, jadi kasbon gitu ya? Semenjak itu Ya. saya udah mulai nggak enak sama mereka. Udah mau mikirin cara kabur. Ketepatan kita dijemput waktu itu, jadi bisa kabur. Oke, kalau Mas sendiri berarti waktu pertama kali sana taunya asisten marketing ya? Ya benar. Oke, tapi pas akhirnya sadar bahwa itu ternyata disuruh menipu, itu nggak protes tuh? Saya nggak bisa protes, Pak. Kenapa? Karena juga kita akan takut. Kenapa? Apa yang membuat takut? Kita di negara orang, lalu mereka ini kan mafia. Ya. Di sana juga penjaganya bersenjata. Kita ditaruh dalam lingkungan kurang lebih milik penjara. Terus dibatasi sama jam telepon keluar. Jadi kita sudah sampai kamar mau hubungi orang Indonesia, itu udah capek, Pak. Nggak Iya. bisa lagi. Iya. Jadi cara mereka maininnya gitu. Tapi kalau Mas masih beruntung ya, masih bisa nelpon keluarga gitu ya? Iya. Masih handphone masih ada gitu ya? Ada, cuman kita nggak sempet lagi pakai handphone kebanyakan. Iya, kan kalau yang di Myanmar ada yang handphone disita, paspor disita semua, jadi mereka nggak bisa kontak gitu kan? Nah,
Nah, tapi kalau paspor disita, Benar, paspor. benar. Paspor Paspor disita. Di, Pas kita di sana nyampe. paspor disita. Ah. Jadi gini, kalau misalnya kita nih mau bilang resign ya, mau berhenti ya, Ya. mereka nanti seenaknya sendiri ngambil handphone kita, disita juga. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang berminggu-minggu baru dikembalikan. Oh, jadi kalau kita bilang resign pasti disita tuh. Iya, Pernah ada kejadian nggak yang duluan ibaratnya nggak betah terus protes mau keluar gitu? ada Orang kerabat saya itu. Indonesia. Iya, orang Indonesia. Gimana ceritanya? Jadi, Pak, saya dari belakang layar ya. Ini saya Ya. dengan Denny. Iya. Saya ini mengajukan resign kepada supervisor yang atas nama Leon. Itu ada fotonya pakai baju putih Oke, yang dikirim. Oke, boleh kita lihat Leon? Ini ya. ya, Iya, Leon. Ya, betul. Oke. Nah, setelah saya pengajuan resign, saya minta resign nggak dikasih dan saya diancam oleh dia dan akan dibunuh dan handphone saya disita Orang ini ya. selama Iya, kurang iya, lebih iya. 2 minggu. 2 minggu, oke. Ini Leon ya. Yes. Oke, 2 Handphone minggu. saya disita 2 minggu. Iya. Handphone pribadi. Bilang apa dia? Jadi semua handphone kita bekerja di sana itu ada tiba-tiba dicek, dalam arti dicek itu dadakan gitu loh. Semua handphone teman-teman itu dicek bakal random. Oke. Jika ada yang menghubungi siapapun akan ditanyakan, tidak boleh berhubungan dengan sesama karyawan, tidak boleh mempunyai kontak sesama karyawan di sana. Oke. Terus lo ngelak? gitu, Pak. Oke. Lo ngelawan ke Leon nggak? Kita tidak bisa melawan, Pak. Itu kandangnya mereka, Pak. Oke, Leon ini nama asli apa nama samaran? Samaran. Nama samaran, Pak. Leon, Pak. Oke, tapi orangnya ini ya. Betul, Pak. Ya, soalnya berita hari ini adalah 1.000 orang pekerja gelap yang dijual ke Filipina di perusahaan kalian kerja baru digerebek polisi, ya, baru digerebek FBI dan digerebek aparat. Ada 1.000 yang diselamatkan, termasuk ada 143 orang Indonesia. Yes. Ya benar, Pak. Dan- Itu tempat kami, Pak. Dan artinya 143 orang Indonesia itu bukan semua korban kan? Bukan. Berarti ada juga Ada pelaku-pelaku. orang-orang lama. Ada juga yang mereka pelaku perdagangan orang ini dan juga penipuan ini bagian dari perusahaan ini kan? Benar, benar. Nah, termasuk yang tadi kalian ceritakan Leon-Leon itu bukan korban kan? Bukan orang yang seperti kalian kan? Bukan. Oke, ini akan Dia ya. yang memaksa. Ini kita harus jadi masukan buat pemerintah Kementerian Luar Negeri yang udah sekarang menangani mereka di KBRI dan kepolisian kita atau Interpol untuk menangani yang bukan korban ya. Oke. Yang ini siapa nih? Saya mau tanya nih. Itu Ryan. Saya nggak kelihatan, Pak. Ini Oh, itu Ryan. Ryan katanya Itu Ryan. namanya Ryan, Pak. Dia korban bukan? Setara Leon dia. Setara Leon. Itu supervisornya yang baju biru, Pak. Oke. Masa saya dia. Jadi intinya dia bukan korban ya? Bukan. Bukan. Soalnya- Itu salah satu iya. yang paling banyak bawa orang Indonesia juga. Oh, bawa orang-orang di Indonesia perekrut ya? Iya. Ya. HR ya, oke. Soalnya Jadi Leon sama Ryan. saya mendengar kabar dari Leon? sana pas penggerebekan itu rata-rata orang-orang Indonesia semua pada menangis-nangis pada minta tolong segala macam. Jadi nyamar nih antara pelaku dengan korban kan? Iya. Ya, pasti ada, Pak. Oke. Terus siapa lagi yang menurut kalian di situ bukan korban tapi pelaku? Ini siapa? Oh ini bukan. Banyak sekali sebenarnya, Pak. Ini tadi bosnya. Kalau kita di situ dibikinnya dua divisi. Nah, untuk divisi kami cuma ada 3 orang, yang 1 orang China, yang 2 ini orang Indonesia itu, dan untuk yang lainnya itu kemungkinan leader-leader, tapi nggak semuanya juga, ada juga leader yang terpaksa. Iya. Gak apa-apa, tapi kan buat bahan masukan nih buat kepolisian nanti kan untuk pengembangan ya. Oh ya, jadi di sana itu di setiap divisi itu ada human resource-nya. Nah itu bagian yang bawa-bawa orang. Merekrut ya? Itu yang paling banyak bawa orang. Kalau ini bosnya ya? Rekrutnya. Ini bosnya nih. Ya. Yang Orang dipegangin ya itu bosnya. Ya, Pak. orang China nih ya berarti ya.
Ya, orang China. Jason. Jason namanya ya. Jason. Oke, nah ini Ya, siapa? Itu bukan bot. Itu CEO-nya, Pak. Oh, CEO-nya malah. Nah, ini siapa nih? Ya, saya nggak kelihatan, Pak. Oh, itu salah satu leader, Pak. Jadi bukan korban ini ya? Bukan, itu keras sekali sama bawahannya. Oke, siapa nih namanya? Itu namanya Ivan. Namanya Ivan. Ivan. Ya. Nama palsunya? Nama aslinya, Pak, itu, Pak. Nama aslinya ya berarti ya? Iya. Irfan Kintanali bukan? Benar-benar. Oke. Nah, artinya nih informasi-informasi ini harus jadi masukan juga untuk kita berikan ke Kementerian Luar Negeri, ke aparat juga, ke Interpol juga, ya, untuk mereka bisa membedakan nanti mana dan pengembangannya mana yang korban beneran TPPO, Ya. mana yang mereka emang Pelaku. dan sudah tahu di situ kan? Yes. Oke. Nah, gue pengen tahu juga ceritanya nih sampai kalian oke. Tugas kalian gimana coba? Modusnya kalian menipunya gimana? Menipu orang-orang lewat online itu. Jadi tuh kita nipunya itu lewat seperti dating apps. Dating app. Tantan. Kayak Tantan, Facebook dating atau apapun. Kalian sebagai laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nyamar sebagai perempuan. Nyamar sebagai perempuan, kita masuk ke market US, kita cari orang-orang di sekitar itu kan kita pakai VPN, kita cari, lalu kita say hi dulu, ngomong-ngomong, terus kita minta kontaknya seperti Telegram atau WhatsApp. Ya. Setelah kita dapat ya kita lobby dia. Ya. Lobby dia. Lobby itu ada waktunya. Maksimal itu kalau dari leaderku itu 5 hari. 5 hari harus deposit. jadi duit ya. Harus jadi duit. Nah, itu cara pendekatannya pun kalau menurutku agak-agak ya menjijikan sih kalau aku bilang. Jadi lo pura-pura jadi perempuan. Perempuan kaya yang pasti. Perempuan kaya, kita pintar banget, berprestasi, kita suka barang-barang branded, hobi kita mahal. Kayak gitu lah pokoknya. Disediain model juga, Pak. Model Ada untuk model dari beberapa negara juga. untuk kalau dia minta video Video call. call. Yes, iya, untuk jelas. video call, voice note, telepon kita lempar ke model. Pakai model. Iya. Orang Indonesia ada jadi model juga. Ada. Berapa orang? Kayaknya baru di itu. Satu. Yang aku tahu ya. Nah, model itu berarti datang ke situ dia tahu untuk menipu orang berarti kan? Kurang tahu sih. Kalau itu. mereka sih, setahu Coba. aku sih enggak deh. Enggak tahu mereka. Gimana Kayak kalau kita Samuel? juga diiming-imingin. Ya, jadi model itu datang ke sana, mereka rata-rata udah tahu kerjanya gimana. Gitu. Eh, Cewek berarti ya? Cuman model-model, ya cewek, yang orang Indonesia cuma cewek. Ada beberapa orang yang Indonesia cuma satu. Siapa ini? Oh, ada tiga, sorry. Di sana ada 3. Orang Indonesia. Indonesianya. Dari mana aja tuh? Ya, benar. Saya kurang tahu dari mana-mananya, Ya. yang pasti orang Indonesia dia, Pak. Dan sekarang berarti ada di antara 143 orang yang diselamatkan ini kan? Sekarang masih ada di Ya, benar. Filipina ya? Lagi penyelidikan Ya. kepolisian ya? Oke. Nah, artinya misalnya kalian berhubungan nih ngomong, ngerayu, mereka minta video call. Lo share ke model langsung tuh kasih. Kita bilang dulu biasa kan ada grupnya. Ya. Nah, kita bilang kita mau video call nih, lo ready apa enggak? Ready ya udah, model tentuin tempat, kita ke sana. Kita kasih tahu kita ini packagingnya seperti apa, wanita apa. Oh, jadi biar model tahu kalian nyamar actingnya sebagai apa? Yes, betul kayak gitu. Misalkan kayak gue orangnya gini, umur gue sekian. Posisi sekarang lagi di kantor atau lagi di kamar. Misalkan kayak baru bangun tidur, baru bangun. Ya udah nanti video call gitu. Pura-pura acting tuh kayak. Ya, modelnya. Banyak Ya, ruangannya di banyak. sana. Ada kamar, ada kantor. Oh, jadi buat nipu Ada. tuh ruangannya macam-macam tuh. Ada, semuanya ada effortnya Ada semua. semuanya ada. Lengkap. Ada setnya, udah kayak studio set syuting ya. Iya. Anjir nih bisnis penipuan nih bener-bener. Ruangan seperti kayak gini, kamera pun ada gitu. Terus model itu harus bisa bahasa Inggris berarti kan? Karena target kan US. Harus bisa. Mereka harus bisa. Rata-rata tuh model ya misalkan per tim ada satu model, lalu harus pakai ini. Lu kalau mau pindah model lu ngomong dulu ke leader atau Dan lo pernah nggak pakai model bukan orang Indonesia? Aku iya. Pakai model apa? Myanmar aku waktu itu. Myanmar. Orang Myanmar kalau nggak salah. Kalau lo Nggak pernah sih pakai yang Indonesia. malah pakai yang Pakai yang Myanmar sama Malaysia. Malaysia. Iya. Oh, ada juga. Cuman kalau kita packaging kita asal dari Malaysia nggak boleh pakai model Malaysia gitu. Oh, karena nanti takut gampang dicarinya. Yes, betul. Oke, kalau Samuel, lo nyamar sebagai cewek juga?
Jadi cewek, jadi di sana itu ada dua macam, ada cowok cewek. Cuman yang cowok modelnya sudah nggak ada. Jadi semua pakai cewek sekarang. Yang cewek itu kita caranya gimana? Kita nggak asal-asal video call. Jadi kita kita mesti tahu informasi orang tersebut dulu. Oke. Jadi benar-benar profesional mereka cara ngelatih kitanya juga. Iya. Heeh. Biar sinkron gitu ya. Ya, biar sinkron. Dan terus kita itu di sana kan ibaratnya jadi seorang wanita bisnis yang kaya, yang punya investasi. Terus mereka ibaratnya kita ini bukan salesman tapi kita marketing. Kita pengaruhi orang. Oke. Nah, itu caranya grup ini main. Jadi biar mereka mau invest ke kalian kan? Iya. Mereka manfaatkan mata uang Amerika kan besar. Oke. Satu korban paling sedikit ditipu berapa? Paling banyak berapa? Kalau lo dulu. Kalau aku sih pernah hampir ingin Paling banyak? deposit. Yang paling banyak aku lihat waktu itu di sana ya. Itu paling banyak itu 1 juta USD. 1 juta US dollar artinya 15 miliar. Iya. Iya. Kalau lo? Kalau aku belum sebanyak itu sih. Iya. Banyak-banyak banget, paling 10-20-an lah. 10.000. Iya, 10.000. 10.000 aja berarti udah 150 juta. Iya. 20.000 300 juta. Kalau Samuel pernah nipu orang paling banyak berapa? Saya nggak terlalu banyak, Pak. Iya. Jadi gini, di sana itu paling banyak, paling kecil itu orang bisa kena tipu itu 10K. 10K itu berapa? 10.000. 10.000, 150 juta. Kalau Bapak mau tahu caranya mereka gimana bisa ngeluarin 10K? Gimana? Jadi anak orang-orang Indonesia, kita ini pekerja member-member, kita ini diajarin untuk cari informasi. Cari informasi yang paling pertama itu kita disuruh cari kredit skor ya customer yang di Amerika. Kalau kita tahu kalau di Amerika, mereka bisa ambil pinjaman online di Amerika. Betul. Kan? Nah, itu caranya mereka paling gampang dapetin uang dari orang Amerika. Iya. Jadi rata-rata kebanyakan tuh 10 sampai 50K sampai 100K tergantung kredit skor customer. Ya, karena kalau kredit score tuh udah mengukur bagaimana orang itu capable buat mengajukan kredit kan? Iya, betul. Iya. Kalau orang makin banyak utang atau makin banyak kreditan, bayar kartu kredit lambat tuh kredit skornya makin berkurang tuh. Turun. Iya. Nah, jadi cari yang kredit skornya tinggi ya. Yes. Minimal kredit skor berapa yang target kalian? Kalau mereka suruh kita carinya itu 700-an ke atas. Oh, oke, udah berarti udah high ya Iya, udah high. profilingnya. Nah, lo merasa jijik gak sih? Lo kan berarti saat merayu orang itu kan lo sebagai laki-laki, sebagai perempuan, tapi lo Yes. laki-laki. Yes. Lo mesti ketemu laki-laki itu nggak mempengaruhi psikologis kalian tuh? Sebenarnya ngaruh sih ya, kena mental juga sih di situ. Karena kita kan kayak harus bener-bener, kalau kita bener-bener kayak orang asli, jadi kita misalkan hari ini lagi feeling good, ya kita ngechat ke customer juga feeling good. Kadang kita misalkan lagi nggak feeling good, ngechat customer juga kadang kita males lah, bete lah gitu kan kadang. Paling tua umur berapa yang kalian tipu? Kalau aku paling tua pernah dapat tuh 54, 55. Udah kakek-kakek tuh. Ya kakek semi kakek lah. Terus lo mengalami nggak saat kejadian mereka sadar ditipu tuh marah-marah gitu? Masa dari gimana nih? Sadar, ih gue ditipu nih gitu. Nggak, mereka nggak sadar. Nggak sadar? Karena sorry ngomong, orang-orang sana agak kurang kalau menurutku. Jadi mereka, walaupun kita belum video call selama 4 hari itu, jadi mereka tetap yakin kita ini perempuan asli. Karena kita punya packaging yang sangat-sangat meyakinkan gitu. Berarti kalau saat kalian udah mereka deposit uang ke kalian udah berhasil nipu, kalian hilang aja gitu? Sekali kita kasih kayak misalkan balikin duit mereka dulu lah. Misalkan Dimenangin lah. keuntungannya gitu. Oh, pura-puranya seolah-olah ada keuntungannya biar mereka merasa tenang. Makin gede lagi nanti Untuk recharge-nya. tujuan ke situ pun kita kayak misalkan merayu mereka, kita lu jadi pacar gua nih. Wah. Kita punya goals lah. Gue pengen beli rumah sama lu gini-gini. Makanya gue tuh gini berkat investasi. Lu mau nggak join? Akhirnya mereka join, sekali join dikasih keuntungan, 2 kali kasih keuntungan, 3 kali kita kunci. 3 kali makin gede. Makin gede, Iya. mereka sudah mengajukan pinjaman ke bank, makin gede, ketiga kalinya kita kunci situ. Hilang tuh duit. Habis itu duit mereka hilang, ya kita juga hilang gitu. Kalian hilang juga, putus Hilang aja gitu. putus kontak tuh. Iya, kita blokir semua WhatsApp atau apa. Oke. Kalau Samuel, lo pernah nggak
lagi tengah-tengah aksi itu mereka sadar ditipu sama lo gitu. Gini, kebanyakan itu mereka nggak sadar, soalnya kita nggak nipu mereka sebenarnya. Nah, Kita ngajak mereka ikut, jadi ibaratnya kita kena tipu bareng-bareng oh sama gitu mereka. ya. Ya, kita bukan nipu mereka, kita ibaratnya kena tipu Nyari teman, nyari bareng teman. sama mereka. Jadi kan mereka udah suka nih sama model, pacaran sama model. Iya. Jadi cinta itu buta. Ya ini bener-bener Ya. buta mereka. Oke, jadi gampang terjebak dan gampang baper ya. Nah, kalau di Kamboja sama di Myanmar dan juga ada Filipina yang lain, pengakuan para korban-korban Indonesia yang dijual di sana, mereka menipunya sesama orang Indonesia juga justru. Iya, kalau orang Cina menipu orang Cina juga. Orang Malaysia, tujuannya ke orang Malaysia. Jadi justru orang Indonesia banyak yang kena tipu sama orang Indonesia juga. Pasarnya di situ. Karena mungkin mereka nggak bisa bahasa Inggris kali, jadi nipunya ya pasarnya pasar negara sendiri. Iya, betul. Jadi hati-hati nih guys, kalian yang nonton ini, kalau ada cewek tiba-tiba dengan profiling cakep, kaya, ngedeketin kalian, tiba-tiba ngajak investasi, dikasih untung dulu sedikit, itu kalian lagi kena tipu tuh. Iya, Apalagi sesuatu hal yang tiba-tiba gampang banget gitu ya, Instan. dapat duit instan ya. Karena orang kita kebanyakan pengennya instan. kalau Iya, menurut saya. benar. Akhirnya banyak yang kena tipu. Iya. Nah, intinya sampai kalian bisa melarikan diri dan sekarang selamat sampai Indonesia, ceritanya gimana? Gimana Sam? Iya boleh Sam. Lo kan yang paling lama di situ ya. Ya, jadi pertama itu kita punya kerabat di sana, namanya saya nggak mau sebut namanya, orangnya terlalu hati-hati. Jadi dia pertama kali mau resign, dia udah lama di sana 1,5 tahun kerja, terus dia minta resign nggak dikasih, satu Iya. kali nggak dikasih, 2 kali di apa ya namanya, di PHP-in gitu, 3 kali dia kabur, manjat pagar. Manjat pagar, ketangkap sama security, dia dipukulin, babak belur, ya dipukulin, dihajar, terus dimasukkan kayak ke ruangan apa ya, kalau di Indonesia itu namanya sel tikus. Ya, sel ya. Ya, tempat sel gelap gitu. Jadi di dalam sel itu dia dikasih cuma kayak ruangan, ada lantai sama toilet, nggak ada pencahayaan. Lalu dia keluar 1 minggu. Orang tua dari kerabat kami ini lapor ke KBRI untuk minta direscue anaknya. Dari KBRI forward ke CDIG sama PNP. Nah, waktu itu ada perescuan anak ini yang minta tolong ini. Dan pas perescuan itu kami Digerebek ya? Digerebek Kenapa? lah ya? Ya, digerebek tapi cuman untuk selamatin dia aja. Satu orang. Ya, soalnya kan kalau hukumnya itu yang mereka omong ya, hukumnya itu yang melapor aja yang bisa diselamatkan. Yang belum melapor kita nggak bisa bantu untuk selamatin. Iya. Nah, waktu itu anak itu keluar, polisi ada yang ngomong kalau ada yang mau balik, sekalian balik aja. Polisi udah tahu tuh sebetulnya itu tempat scammer. Kita nggak tahu polisinya tahu apa enggak. Yang pasti waktu itu mereka kayak nggak tahu. Oke, tapi polisi sana cepat ya, sigap tek, ada laporan, langsung tuh. Langsung dijemput. Ya. Mungkin itu mungkin pertama kali mereka tahu. Terus Scammer, kita, oke. kita kan dijemput pulang, kita keluar nih dari gedung. Itu waktu itu yang atasan-atasan tuh udah ditangkap semua. Oh, bos-bosnya. Ya, udah dibawa ke mobil semua. Nggak berapa lama mereka negosiasi. Damai. Ya, negosiasi, anak ini dipulangkan, yang lain jangan dipulangkan dulu. Nah, karena kita tahu kita bakal dikembalikan lagi masuk ke dalam dan kita nggak mau, kita maksa keluar. Oh, maksa. Maksa keluar gedung, terus kita jalan kaki, kita cari kendaraan, terus kita ke terminal. Jadi tempatnya itu di Pampanga. Pampanga itu kan nggak ada KBRI. Jadi kita harus naik bus ke Manila. Itu security-nya yang bersenjata dari mereka nggak ngejar? Nggak, waktu itu soalnya ada PNP. Mereka nggak berani. Oke.
ada polisinya Filipina. Jadi kita kabur ke Manila, terus kita buat laporan, terus akhirnya kita ke Indonesia, Oke. dibantu oleh KBRI Manila. Sebelumnya kalian bertiga ini nggak saling kenal nih? Nggak saling kenal. Ketemunya Mereka pas anak-anak di baru. Manila? Nggak, kita sama-sama kenal dari satu-satu ini, teman kita nggak sering ngomong. Oke, kita lihat dulu video waktu saat polisi menggerebek tempat scammer, tapi hanya menyelamatkan satu orang sebetulnya kan? Harus. Karena tiba-tiba bos-bos scammer yang udah ditangkap dimasukin lagi dan kalian dibalikin lagi suruh masuk ke dalam. Ya. Kita lihat dulu videonya saat penggerebekan. Thank you, sir. Thank you. Ini kita semua udah pada bebas. Kita yang dari Indonesia udah pada bebas semua. Iya bener sama tuh. Oke, kalau sudah ke kantor polisi sudah ngomongin itu dan lain-lain, baru orangnya ambil barang-barang kami. Ini foto lagi dibebasin ya? Ya, kita Ini tampang happy ini begini berarti lagi happy nih. happy-nya cuma 10 menit. Cuma 10 menit. Oh, dipikir kalian lepas ya. Nah, karena habis itu mereka ngomong polisian tuh bilang kita semua harus masuk dulu di data segala macem. Kita kan tujuannya sih cuma rescue satu orang. Mereka kan Oh, polisi bilang cuma rescue iya, satu orang. kita mau rescue atas nama ini. Kalian stay dulu, besok pagi kita kemarin lagi. Kita nggak mau karena kita tahu resikonya kalau Iya. kita stay di sini. Iya. Akhirnya kita semua jalan, dibagi beberapa kelompok, ada yang ke terminal, ada yang langsung ke KBRI. Gitu. Iya, iya. Nah, kalau lo sendiri pengalaman gimana akhirnya lari kabur keluar tuh? Wah, kalau gue pribadi sih kayak di film-film sih. Gimana? Kayak jalan kita kan memang Keluar dari gedung nih, di lari. gedung, jalan dulu tadinya kita Pagar pagar kan lagi dibuka kan. karena ada polisi. Karena ada polisi jadi security itu nggak berani tutup pagarnya. Iya. Jadi kita tadinya kan sempat masih pengen selamatin paspor Iya. kita. Cuman kayaknya nggak bisa deh. Ya udah kita jalan ke pagar. Kita bagi beberapa orang yang udah duluan ke terminal aja. Iya. Nah, aku sama dia sama kelompoknya dia kita nyari Grab. Berhenti masuk. Dengan berbagai macam upaya kita berhentiin mobil semua segala macam. Ada nggak mobil yang berhenti? Ada tapi kayak cuman Banyak yang takut. banyak yang takut karena Berapa orang kalian itu? Tadinya 30-an tadi ya. 30-an. Cuman akhirnya yang sampai ke KBRI itu cuman 16 atau 17 orang lah. 30 yang kabur, yang nyampe KBRI 16 atau 17 orang. Yang lain balik lagi. Iya, Dia ngikutin perusahaan gitu. prosedur perusahaannya. Takut ya. Ya, jadi harus bayar denda untuk paspor balik dan mereka juga sempat mikir kayak barang-barang mereka. Kalau kita kan cuman bener-bener lari itu bawa badan aja udah, nggak bawa apa-apa. Katanya lo udah nggak peduli lagi. Barang-barang yang berharga kita semua di sana. Orang pada stop tuh kalian akhirnya ada yang... Ada beberapa. Gimana caranya stop mobil di tengah jalan tuh? Itu kayak Stopin aja gitu. Tolong. kayak tolong. help gitu, gitu. tolong. Enggak, mereka nggak berpikir lo mau melakukan kejahatan tuh kayak begal. Iya mikir. Mereka mikir ini apa ini rame-rame ya. Nah, Takutnya kayak kita rampok atau kelompok iya. kejahatan gitu kan. Akhirnya ya udah dapat orang baik sana, cowok. cewek yang aku bilang tadi, cewek Mau dia berhenti di stop sama cowok-cowok rame-rame gitu? berhenti dia. Akhirnya Karena takut apa karena mau nolong? karena awalnya dia bilang dia takut. Cuman Takutan juga dia sampai teman- gemeteran. temenku bilang nggak apa-apa lu takut tapi kita minta tolong banget nih. Boleh nggak pesenin taksi online atau nggak hubungin inilah untuk kendaraan. Ya akhirnya sama dia dipesanin taksi online gitu. Dapat kebetulan ada taksi lokal sana lewat. Ya kita akhirnya langsung jalan ke KBRI. Kita nggak pakai banyak ngomong karena takutnya polisi belakang sudah keluar daerah situ. Iya. Polisi satpam sana ngejar, kita takutnya gitu kan. Jadi, Satpam sana nggak berusaha ngejar kalian? pas kita kabur sih mereka kan udah duluan kan. Itu ada yang ngejar. Ada yang ngejar? Pakai 1-2 orang ada pakai motor. Terus? Sempat kayak ditarik balik, ditodongin pistol ke perut dikit kan. Ada yang diturunkin pistol? Ada temanku. Terus? Bilang apa temen? Temanku sempat kayak marah-marah, debat segala macem.
Ya udah akhirnya kita lolos juga. Lolos juga. Sampai KBRI ngetok tuh malam-malam tuh. Sampai KBRI kan karena ada penjagaannya kan kita di stop dulu di depan, semuanya dikumpulin jadi Iya, satu. iya. Mereka minta data diri kayak KTP, Iya. Foto paspor atau apa. Kita kasih, kita nunggu, nggak lama kita masuk semuanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masuk semua. Iya. Terus di briefing dengan orang KBRI, dijelasin prosedur tinggal. Kebetulan kita memang KBRI-nya bahaya sih, kita dikasih tempat tinggal, dijelasin rules-rulesnya tinggal di sini gimana, ya kita cuma ikutin aja prosedur. Nah itulah. Tempat perlindungan di satu negara, jika kita ada di suatu negara, kita harus memerlukan perlindungan ya ke kedutaan. Kalau ke Indonesia namanya KBRI, kalau untuk di kota kecil namanya KJRI, Konjen, ya kan? Nah intinya itu ingat ya baik-baik ya, lari ke KBRI dan KJRI, mereka akan melindungi kalian. Setelah itu kalian berapa hari dipulangkan? Kurang lebih hampir 2 minggu karena kita kepotong karena di sana libur tanggal merah. Jadi KBRI sana juga ikutin tanggal sana. Jadi prosesnya agak dilamain dikit ya udah. Makan gratis dong di KBRI. Makan sih dikasih. Iya dong. Cuman ya gitu. Iya dan Ada juga intinya yang nih sebelum kita sampai di situ udah ada orang Indonesia yang di situ. oh udah ada yang kabur duluan Udah ada. dari tempat yang sama apa beda? Beda. Beda. Iya. Dia Ada itu juga ketemu. dari pusat kota setahu kerja. Ada namanya Paran. Soalnya ada yang ngadu sama gue juga minta diselamatin, ada 60 orang Indonesia di situ. Dari Paraquin atau Paranuik, pokoknya dekat bandara, dekat Metro Manila. Iya. Pasai. Dapat apa? Paranakui bukan? Ya dari situ. Ya, para Naki ini yang buat marketnya orang Indonesia. Iya, dia menipu orang Indonesia juga. Jadi company kita yang dari US ini, mereka investasi di situ juga. Oh, jadi invest di sana juga. Masih berhubungan. Soalnya saya baru mendapatkan ini pesan dari korban yang di Paranakui itu nggak jauh dari Metro Manila, di dekat bandara, dan nama-nama orangnya udah saya serahkan ke Kementerian Luar Negeri. Dan mereka kemarin ada 14 orang yang mau kabur, saya bilang tunggu dulu, lihat keamanan dulu. Tapi kalau mereka berhasil kabur pun, saya bilang harus langsung ke KBRI. Nanti saya bisa bantu untuk telepon orang KBRI di sana. Nah, intinya kalian sampai KBRI dan pulang ke sini. Pulang. Oke. Pulang rame-rame berapa orang tuh akhirnya? 16? Nah, kita ber-16. Ber-16. Nah, jadi yang sebelumnya kan ada orang juga tuh, mereka udah pulang besokannya kan. Dibiayai berarti? Enggak, kita semuanya kalau tiket tuh beli sendiri. Bersih. Karena pegang duit kalian, pegang duit tapi. Pegang sih. Masih bisa, kita masih hubungin Orang rumah ya. Minta kirim orang rumah. Iya. kita keluarga sih. Lu nggak sempat gajian berarti? Nggak sempet. Lu nggak sempat gajian? Oke, nah hari ini kabarnya 143 orang Indonesia dan 1.000 orang dari negara lainnya sebetulnya digerebek ya, dan mereka dibebaskan. Sekarang tapi masih dalam kabar terakhir mereka masih dalam kayak satu tempat karena mereka perlu pengembangan dari kepolisian. Yes. Kita lihat dulu videonya yang tadi malam nih. Ini 1.000 orang, kabarnya 1.000 orang. Jadi ini perusahaan kalian itu benar-benar perusahaan scammer besar ya di situ ya? Iya, besar. Iya, besar. Besar itu. Di situ ada 3 perusahaan, Pak. Iya, apa aja tuh? Ada market Amerika, Eropa, ada market China, sama ada market judi China. Pemiliknya orang China apa Hong Kong? Orang China. Orang China. Nah, Cuman sekarang kita nggak pernah tahu siapa pemiliknya. Nah, sekarang lagi berkembang nih judi online, scammer-scammer di Myanmar, di Kamboja, dan di Filipina. Dan masalahnya korban-korbannya yang diperdagangkan pekerjanya adalah orang Indonesia yang diiming-imingi job lowongan kerja di luar negeri dengan gaji gede. Caranya gampang, tapi kalian ingat pengalaman ini udah denger nih. Sekarang soalnya kita lagi ada 20 orang di Myanmar yang disekap sampai disiksa, disetrum, dicambuk, ya. Dan sekarang 4 orang sudah berhasil lolos. Ini lagi diambil sama KBRI di perbatasan Thailand dengan Myanmar. 16 orang lain masih sampai detik ini kita masih berhubungan dengan korban juga. Saya masih berhubungan dengan saya, dengan keluarga korban. Ini 16 orang masih belum bisa keluar karena minta uang tebusan dan uang tebusan naik-naik terus. Iya, pasti. Nah, saya juga baru dengar laporan juga kemarin di Kamboja ada yang jarinya dipotong. Dan sekarang jarinya dipotong. Intinya kalian ingat, jangan mudah diiming-imingi kerja di luar negeri, gaji gede. Nanti akhirnya ini kayak begini gitu kan. Dan syukur mereka bisa pulang ke Indonesia ya Mas ya. Iya. Bisa selamat.
Nah, mereka yang akhirnya disekap di sana, ya bisa jadi kalian pulang juga dengan nama doang, bisa juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Amit-amit lah. Kalian masih bagus ini, selamat. Iya. Dan juga gimana, Sam, lo ada masukan nggak buat pemerintah kita juga untuk kan 143 orang itu kan nggak semua korban tuh. Ada juga leader-leader yang kejam juga sama kalian nih. Ya, tapi gini juga Pak, sebenarnya yang paling jahat itu yang di atasnya leader. Leader itu kan juga manusia. Ya, Jadi mereka itu ditekan dari Ya. atasnya itu. nah di atasnya leader tuh apa namanya? Supervisor, ya itu yang kejamnya, supervisor sama manajer. Mereka yang ngatur semuanya. Yang orang Indonesia supervisor yang mana tadi tuh? Yang leon-leon itu. Di sana ada banyak orang, cuman yang saya tahu itu yang tadi ada 2 yang dikirimin foto. Leon Rian? Namanya bukan nama asli ya? Bukan nama asli, nggak ada yang nama asli di sana Pak. Iya. Terus juga Yang Irfan tadi, Irfan? satu lagi, divisi Phoenix itu udah beberapa yang orang Indonesia cuma 1 orang, Ah. namanya Fandi. Fotonya ada nggak? Saya nggak punya, Nama asli apa nggak Fandi itu? nggak tahu juga. Oke. Ya udah, nanti coba kita habis koordinasi sama Kementerian Luar Negeri juga. Fandi ya. Tapi orang-orang Indonesia yang kenapa? Sorry, go ahead. Oke, Fandi. Tapi orang-orang Indonesia sekarang yang di sana pada tahu Fandi yang mana kan ya? Harusnya tahu. Soalnya itu yang nomor 1 di sana. Divisi apa tadi? Kenapa? Divisi apa? Oh, namanya divisi Phoenix. Phoenix ya. Oke. Sekarang apa nih kesaksian dan pesan kalian sama penonton kita nih yang sekarang lagi nonton? Buat teman-teman warga negara Indonesia, jangan tertipu oleh gaji besar karena itu tidak menjamin keselamatan untuk teman-teman semua dan pasti bikin keluarga kita itu yang di Indonesia semakin cemas dengan keadaan kita dan belum tentu kita dapat menghasilkan uang. Dan jika ingin berangkat kerja ke luar negeri, mengikuti jalur yang ditentukan oleh pemerintah negara kita sendiri. Dan terima kasih kepada pemerintahan Indonesia, terutama KBRI Manila, serta Atase Police International Indonesia, Ibu Retno. Terima kasih atas bantuannya kepada kami semua dan telah menyelamatkan warga negara Indonesia lainnya yang telah direscue. Terima kasih banyak untuk Bapak Presiden kita, Jokowi, serta lembaga-lembaga yang bersangkutan. Terima kasih lagi sama Pak Uya Kuya udah mau angkat ini supaya banyak orang bisa sadar kalau sebenarnya gaji besar nggak nentukan hidup kita gimana. Nggak, kalau ya gaji besar kalau nggak bisa kita hidup nggak bahagia juga nggak ada gunanya. Iya. Dan mungkin ini bisa jadi momentum juga untuk kita berpikir Indonesia akan bisa lebih maju lagi. Lapangan pekerjaan mungkin lebih dibuka seluas-luasnya. Dan warga negara Indonesia bisa memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan di negara sendiri. Yes. Yang layak juga. Karena sekarang bukan masalah orang-orang yang nggak sekolah aja yang susah dapat kerjaan. Orang yang udah lulusan S1 sekarang ngerasain susah juga dapat kerjaan di negara kita. Nah jadi ini jadi PR selanjutnya. Yes. Ya. Pemerintah. Iya. Semua nih yang terkait bisa saling bersinergi satu sama lain. Kapok berangkat ke sana? Sebenarnya sih kapok sih, ya kena mental juga iya. Cuman pelajaran aja lebih sering menyaring kerjaan lebih bagus lagi lah. Maksudnya kalau misalnya kita orang Indonesia ingin kerja luar negeri, kita lihat dulu prospek kerjanya seperti apa. Yakinkan diri 1, 2 kali, 3 kali. Yakin berangkat, kalau enggak jangan gitu. Oke, dan lo sama? Sama kapok. Kapok. Buruk. Mimpi buruk. Iya. Kalau mau kerja di luar negeri pastikan harus ada visa kerja. Yes. Iya. Gak bisa lo keluar negeri jadi pura-pura jadi, kan briefingnya nanti lo harus mencurigakan kan? Yes. Lo pura-pura jadi turis segala macam, udah pasti itu ilegal. Kalau Mas Samuel ada pesan lagi Mas? Sebenarnya cuman ke lapangan kerja di Indonesia sih Kak. Kayak susah banget cari, semoga bisa ke depannya lebih banyak lagi aja. Yang seperti Kak Uya bilang tadi, saya sampai ke sana kan karena kurang lapangan kerja aja di Indonesia.
Saya orang teknik informatika. Lo ngerasa di Indonesia susah ada pekerjaan? Ya, saya punya kelebihan di bahasa Inggris sama sama ini, tapi di Indonesia nggak ada harganya. Oke, ini jadi kita jadi masukan buat kita semua ya. Oke. Saya aja yang bahasa Inggrisnya pas-pasan bisa kerja ya. Yes, no, I love you, gue cuma bisa bahasa Inggris. Kalau gue nggak bisa jadi scammer soalnya. Susah ngomong bahasa Inggris ya. Oh, ada Google Translate ya, benar. Oke, dan juga ini pesan buat pemerintah berada TPPO, tindak pidana perdagangan orang ini harus segera diberantas, difilter ya. Bagaimana mafia-mafianya yang ada di sini juga diberantas dan juga berarti filter pintu keluarnya juga harus diperketat. Dari imigrasi yang pasti, pembuatan paspor. Ya kan? Kalau yang kalian-kalian ini mungkin secara background check masih masuk secara profiling. Tapi untuk tenaga kerja ilegal yang masuk ke Malaysia, yang dari pelosok-pelosok pedalaman mereka tiba-tiba buat paspor, bilang mau jalan-jalan, sebetulnya harusnya di imigrasi udah pertanyaan besar ya kan? Ya kan? Terus pintu keluarnya juga ke Indonesia diperketat. Sekarang udah ada masukan negara-negara mana yang jadi sasaran buat TPPO. Berarti keluar itu benar-benar harus di background check-nya harus benar-benar diperketat. Imigrasi itu yang paling penting. Ya. Terima kasih banyak Samuel, terima kasih. Dan Mas yang ada di belakang layar juga terima kasih. Ya, semoga ini jadi pelajaran. Terima kasih, Mas. Ada contoh katanya kalian dapat ID card di sana ya? Iya. ID card. Aku ada ID card. Oh, ini ID cardnya nih. Iya, itu yang kita pakai. Kenang-kenangan. Masih lo simpan? Masih dia. Katanya mimpi buruk lo gitu. Oke, nanti di foto ya. Oke. Nah, ini foto apa nih kalau ini nih? Yang ditangkap gini. Ini yang terbaru. Terbaru ya? Iya. Ini Ini semuanya yang kasus yang penggerbekan lagi di. ini terbaru apa lama nih? Ini terbaru ini. Ini terbaru. Iya. Ini kantor kita kurang lebih kayak gini. Kayak warnet. Oh, ini Nah, ini satu lagi maksudnya. Ini kalau misalkan di kantor ini kita ngeletakin keyboard sama mouse tuh harus diajar. Jadi di kotak-kotakin gitu. Tangan kita gini. Oh, ini di sini. Yes. Jadi Nah, gimana? Kita, misalkan mouse di satu kotak ini ada garis. Iya. Keluar dari garis, gaji kita hilang 4%. Ditawasinnya lewat CCTV. Nah. Jadi tangan kalian keluar garis, Ya udah potong gaji. potong gaji. Nah. Kalau ke WC, Ke WC Ada itu pansnya, pans group namanya. ada sistemnya, kita ke WC itu ada minimal waktunya. nah, Maksimal waktu itu Iya. kalau maksimal 10 menit iya, doang. iya. Nah, lebih dari 10 menit ya udah gaji potong. Gila, ngeri. Kalau Kalau BAB tuh ada namanya big WC, jadi toilet khusus lah. iya. Izin khusus itu maksimal 20 menit. Itu yang kita pakai buat tidur. Kadang kita pakai buat tidur. Karena ngantuk banget. Ngantuk banget, 18 jam kerja. Karena kita nyampe asrama aja jam 3 kadang kan. Itu juga nggak bisa tidur. Kadang bisa jam 4. Bangun lagi jam 8. Suruh kerja lagi. Mandi aja ngantri kadang sama Iya. teman-teman kamar kan. Jalan lagi ke sana ngantuk. Ini mental deh yang dihadapi. Iya. Tiap hari pun udah brainwash. Cuci otaknya. Iya. Oke, dan saya baru dapat kabar juga terbaru, baru banget nih 5 menit yang lalu. Alhamdulillah ya, 16 warga negara Indonesia yang masih tersisa disekap di Myanmar di Miyawadi sudah dalam perjalanan, sudah dibebaskan, ya keluar dari perusahaan dan mereka lagi menuju perbatasan Maesot dan semua dikawal pihak KBRI. Terima kasih banyak Om Uya dan keluarga dan tim. Terima kasih juga, alhamdulillah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya. Dan ini pelajaran semua, ingat dicuci otak. Tadi tangan keluar meja aja dipotong gaji. Itu adalah alasan-alasan buat perusahaan. Akhirnya kalian nggak ada bergaji. Apa-apa dipotong, apa-apa didenda. Karena ada laporan yang dari Myanmar katanya mereka justru disuruh mengganti kerugian kantor. Perusahaan kan dianggap rugi. Jadi mereka nggak digaji malah justru berhutang. Iya, jadi berhutang sama perusahaan. Nah ini ya, jadi kalian berangkat ke luar negeri bukannya untung malah buntung ya. Oke, dimaki tiap hari. Iya. Itu udah makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari, kenyang ya. Sampai yang umurnya lebih rendah dari kita. Paling muda. Yes. Orang Indonesia tadi tuh. Iya. Bawa bapak aja dimaki-maki. Bahasa-bahasa kotor gitu. Oke, nanti kita arahkan buat diselidiki dan didalami ya. Oke, terima kasih banyak. Kasih komen guys, jangan
tertipu oleh job lowongan kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Terima kasih banyak. Kuya atau Surya Utama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sam. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.